Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber dan audien, para pemirsa, warga besar UIN Maulana Malik Ibrahim maupun yang lain di dalam maupun di luar negeri. Hari ini kita mendiskusikan tema yang amat sangat krusial, amat sangat dibutuhkan oleh kita semua, yaitu pesantren atau ma'had sebagai laboratorium penguatan spiritualitas dan akhlak. Telah hadir 4 narasumber. Keempat-empatnya adalah pengasuh Ma'had Al-Jami'ah Al-Ali atau Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, yang sementara ini masih diberi nama Sunan Ampel ya. Oleh karena itu, ini semua bukan hanya wacana dan teoritik, tetapi beliau-beliau adalah sebagai pengasuh, sebagai kiainya dan bunyainya yang telah berkiprah sekian tahun untuk mengembangkan Ma'had Sunan Ampel di UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Kita akan lanjutkan, namun lihat yang satu ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Baik, kita lanjutkan diskusi dengan tema yang saya sebut tadi. Namun sebelum kita lanjut diskusi dan dialog ini, saya persilakan masing-masing narasumber untuk mengenalkan diri, nama, titel, jabatan, dan keahliannya. Saya mulai dari yang sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Haji Syuhada Soleh, MA, keahlian di pendidikan bahasa Arab, dan sekarang tinggal di rumah dinas nomor 2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekaligus menjadi Kaprodi ya? Sekaligus menjadi Kaprodi S3 BBA. Terima kasih. Dan pengasuh? Pengasuh. Pengasuh Ma'had Putra. Kiai? Terima kasih. Namanya Syuhada ya? Iya. Itu bahasa Arab ya? Bahasa Arab. Syuhada. Iya. Syuhada itu berarti banyak syahid gitu ya? Aslinya seperti itu, Prof. Oh. Jadi orangnya satu. Jadi orangnya satu. Iya. Ya, tapi nilainya banyak. Baik, baik. Iya. Monggo silakan. Iya. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Wildana Wargadinata. Saya adalah pengasuh Ma'had Mabna Al-Ghazali, juga Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pasca sarjana. Terima kasih, Bro. Berapa mabna Kiai di? Satu pengasuh, satu mabna. Berapa mabna? Bertanggung jawab. Jumlah mabnanya ada 10. Oh, ada 10. Ya. Berarti ada 10 kiai ya? Iya, ada 10 kiai. 10 kiai dan bunyai ya? Dan bunyai, ya betul. Baik. Dari saya silakan. Kiai. Nama saya Ahmad Izzuddin MHI. Saya sekarang menjadi pengasuh Mabna Al-Muhasibi. Oh, berarti sama seperti, jadi Pak Rektor di bawah asuhan saya sebenarnya. Dan juga sekarang menjadi kepala bidang ubudiyah. Jadi yang megang masjid-masjid di kampus ini saya. Keahlian saya itu agak jauh sebenarnya, Prof. Itu. Yeah. Saya di bidang perkawinan. Jadi skill saya di bidang kawin. Jadi akad nikah ya? Akad nikah. Watolakuhu. Terima kasih, Prof. Baik. Saya silakan, monggo Bunyai. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dr. Dewi Hamidah, MPD,
Keahlian saya di bidang pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab. Oke, dan sekarang saya mendapatkan amanah untuk menjadi pengasuh di Ma'had Putri. Kebetulan saya pengasuh Mabna Khadijah Al-Kubra. Oh, itu dua ya, 2 blok ya? Ada 2 blok yang di Ma'had Putri. Kebetulan saya dan Ustadz Yai Aunul yang ada di Ma'had Putri. Oh iya. Baik, nanti kita akan lanjutkan, tapi mungkin lebih bagus kita break sebentar dan lihat yang berikut ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan perguruan tinggi Islam berbasis sains dan Islam. Seluruh mahasiswa baru wajib mengikuti program di Ma'had selama 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai program tahfidz Al-Quran dengan jumlah lebih dari 2.000 mahasiswa penghafal Al-Quran. Di kampus hijau ini juga mempunyai mahasiswa asing dari 32 negara. Baik, para pemirsa, kita lanjutkan diskusi dan dialog kita ini. Kita mulai dari yang sebelah kanan, Bapak Dr. Syuhada. Pak Dokter, UIN Maulana Malik Ibrahim ini adalah perguruan tinggi yang saya kira pertama kali mendirikan ma'had atau pesantren di perguruan tinggi ya, dan ini kemudian dicontoh oleh perguruan tinggi lain, bukan hanya perguruan tinggi keagamaan, justru di PTN ya, beberapa perguruan tinggi yang lain misalnya UNESA itu pernah datang ke sini, dan perguruan tinggi yang lain negeri maupun swasta belajar di sini. Nah, ma'had atau pesantren ini kemudian kita maknai sebagai laboratorium spiritual ya, tempat praktek penguatan spiritual bagi utamanya bagi mahasiswa ya. Apa sih maknanya ma'had sebagai laboratorium spiritual itu, dan bagaimana cara mempraktekkan ini, Pak Dokter? Ya. Terima kasih Pak Rektor atas pertanyaannya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab dengan benar dan lulus. Jadi kita sekarang ini di tempat membahas tema yang sangat penting sekali ya, ma'had sebagai tempat atau laboratorium spiritual ya, di bulan Ramadan ya. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan untuk sebagai laboratorium spiritual juga gitu. Jadi spiritual ini sangat penting ya, sehingga UIN mendirikan ma'had tidak lain adalah untuk sebagai laboratorium spiritual, karena menyadari keilmuan ya, ilmiah, kalau hidup ini hanya dibekali ya dengan kekuatan ilmiah ya, maka itu belum bisa menyelesaikan problem kehidupan. Berarti perlu rohaniah ya Kiai? Perlu rohaniah. Maka Imam Ghazali itu menyatakan ada 3 kompetensi kehidupan manusia itu yang harus selalu dibina dan dikuatkan. Yang pertama adalah fisik jismi. Yang kedua adalah pikiran akli ya. Kemudian yang ketiga itu adalah ruhi, akidah juga akhlaknya gitu ya. Dari 3 kemampuan potensi yang dimiliki oleh manusia ini, Imam Ghazali menegaskan bahwa yang potensi inti kehidupan itu justru ada yang di terakhir, di spiritual. Karena 2 potensi yang sebelumnya, fisik dan akal, itu memiliki keterbatasan, tapi spiritual itu tidak memiliki keterbatasan. Mungkin gambarannya seperti ini: kalau kita ingin membahagiakan
anak kita ya dengan fisik materi, kadang-kadang kita belum meninggal materi kita sudah habis. Gitu. Tapi begitu kita berusaha membahagiakan anak kita dengan ilmu ya, pendidikan, mungkin kita masih bisa melihat cucu kita masih bahagia. Ya. Tapi kalau spiritual ya, itu bahkan bisa menjangkau anak cucu kita sampai terakhir nanti. Itulah kekuatan spiritual, dan UIN ingin membekali mahasiswanya dengan kekuatan spiritual sehingga problem kehidupan ini tidak hanya dihadapi dengan fisik dan ilmiah saja, sehingga bisa selesai. Kalau kehidupan ini hanya kita hadapi ya, beratnya problem hidup ini kita hadapi dengan fisik dan akal, maka itu tidak cukup. Kita lihat, maaf, di Jepang itu teknologinya ya, ilmu pengetahuannya luar biasa. Tapi betapa banyak di sana itu orang-orang yang justru bunuh diri gitu. Beda dengan kita orang Indonesia ya. Dalam keadaan hidup yang terberat pun ya, kita masih bisa bertahan hidup gitu loh. Maka UIN tidak ingin mahasiswanya itu lemah dalam menghadapi persoalan hidup ini, tapi harus kuat dalam menghadapi dan menjawab tantangan hidup ini. Terima kasih. Baik Pak Dr. Wildana, tadi telah diuraikan oleh Pak Syuhada terkait Ma'had atau pesantren di UIN Maulana Malik Ibrahim ini sebagai lab spiritualitas. Ya. Ini sesungguhnya motivasi awal atau sejak kapan sih ada Ma'had di UIN ini? Terima kasih Pak Rektor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada Ma'had di UIN Maulana Malik Ibrahim ini sebetulnya bermula ketika dulu ketika UIN masih berbentuk sekolah tinggi Stein Malang dan ingin berubah menjadi universitas. Nah, perjuangan merubah status dari sekolah tinggi menjadi universitas ini ternyata mensyaratkan adanya distingsi. Apa bedanya Universitas Islam nanti dengan kampus-kampus lain seperti Brawijaya dan UNER atau UI dan lain sebagainya? Kalau tidak ada distingsi, maka proposal ini tidak akan diterima oleh negara. Karena itu kemudian dibuatlah sebuah misi baru dari Universitas Islam itu adalah sebuah kampus yang berbasis integrasi. Kampus yang misinya integrasi, yang mengintegrasikan mengintegrasikan sains dan agama. Jadi secara bangunan keilmuan, kampus ini adalah integrasi sains dan agama. Dan pada tataran praktis, maka integrasinya adalah antara perguruan tinggi dan pesantren. Jadi sains itu identik dengan perguruan tinggi, sedangkan sedangkan agama identik dengan pesantren. Karena itu moto ataupun motonya dari UIN Malang itu adalah membangun 4 kekuatan. Pertama adalah kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Kalau di kampus umum, fokus mereka itu membekali mahasiswanya hanya keluasan ilmu dan kematangan profesional. Itu kampus umum. Karena itu UIN itu ditambah 2, keagungan akhlak dan kedalaman spiritual dan keagungan akhlak. Institusi apa yang bertanggung jawab untuk membangun spiritualitas dan akhlak mahasiswa di UIN ini? Maka perlu institusi baru namanya pesantren. Sedangkan sains itu dibekali oleh fakultas. Karena itu Universitas Islam yang ada di Indonesia ini, Universitas Islam Negeri ini, itu tidak akan sah kalau dia tidak memiliki pesantren.
karena dia tidak lagi memiliki 4 kekuatan. Karena itu pesantren menjadi sangat penting di UIN Maliki Malang ini, Pak Rektor. Awalnya Ma'had UIN ini fungsinya adalah membekali santri atau mahasiswa kedalaman spiritual dan akhlak. Tapi kemudian setelah Ma'had ini berdiri, ternyata kita menemukan pesantren atau Ma'had ini sebuah fenomena yang luar biasa. Pesantren itu ternyata memadukan 3 bentuk pendidikan. Jadi pendidikan itu ada 3 macam. Pertama, academic learning. Terus kemudian yang kedua adalah leadership learning. Kemudian yang ketiga adalah alternative learning. Ternyata 3 hal ini ada di pesantren. Jadi ada kegiatan yang bersifat akademik, terus kemudian ada yang bersifat leadership. Jadi di pesantren itu ternyata ada struktur, ada organisasi, ada kamar, ada gedung, masing-masing itu ada organisasinya. Di situ menjadi tempat berlatih leadership. Jadi leadership learning ini kalau di kampus-kampus itu seperti di UKM, tapi di pesantren itu juga ada banyak macam struktur organisasi yang melatih leadership santri. Dan setelah itu juga ada namanya alternative learning. Alternative learning itu pendidikan yang tidak tercover oleh fakultas, oleh universitas, yaitu pendidikan tentang semacam perilaku atau sifat seperti pendidikan kejujuran, keadilan, kemudian berempati, kemudian rasa memiliki. Nah, itu tidak bisa diajarkan, akhlak itu tidak bisa diajarkan di kampus umum. Nah, pesantren memiliki itu. Jadi fenomena pesantren ini luar biasa sekali karena dia ternyata sebuah fenomena yang sangat menarik. Begitu Pak Rektor. Inilah yang kemudian UIN Maulana Malik Ibrahim itu punya distingsi yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain, tetapi kemudian dicontoh Oleh karena itu kita tetap berkomitmen untuk meneruskan Ma'had ini, tapi juga ada modifikasi, ada transformasi yang memungkinkan juga kita tidak berhenti. Betul, Pak. Ada inovasi-inovasi baru. Betul. Ya, termasuk kemampuan berbahasa asing. Betul. Bukan hanya Arab dan Inggris, tapi juga termasuk bahasa Mandarin, bahasa Persia, dan jangan lupa bahasa daerah, misalnya Jawa dan sebagainya. Baik, kita jeda sebentar dan lihat yang satu ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan perguruan tinggi Islam berbasis sains dan Islam. Seluruh mahasiswa baru wajib mengikuti program di Ma'had selama 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai program tahfidz Al-Quran dengan jumlah lebih dari 2.000 mahasiswa penghafal Al-Quran. Di kampus hijau ini juga mempunyai mahasiswa asing dari 32 negara. Para pemirsa, diskusi kita, dialog kita ini amat sangat menarik. Dan ini banyak yang kemudian mengambil hikmah. Tetapi sebelum kita lanjutkan yang lain, kita lihat dulu apa sesungguhnya filosofi keberadaan Ma'had di Al-Jami'ah ini, di UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Silakan Pak Ustadz, Pak Kiai, apa filosofi Ma'had ini? Jadi sebelum saya masuk lebih dalam, tadi Kiai Suhada sudah menyinggung tentang Al-Ghazali. Jadi kita bersyukur bahwa lembaga kita, Ma'had kita itu berdiri di tengah-tengah kepemimpinan seorang santri yang mengerti betul seharusnya visi pendidikan seperti apa. Karena presiden kita Kiai Abdurrahman Wahid yang meresmikan pesantren kita ini adalah sosok santri yang memiliki dan paham betul visi pendidikan yang seharusnya dibangun oleh institusi pendidikan. Oh, jadi Ma'had ini dulu diresmikan oleh Kiai Abdurrahman Wahid, Gus Dur, yang tanggal 17 April 2001. 2001. 17 April 2001.
2001. 2001. Berarti sudah 21 tahun. Kurang lebih seperti itu. Seharusnya kita peringat bersama ya. Iya, pas lagi puasa nih, Prof. Oh, iya. Silakan Kiai. Jadi Gus Dur itu mengerti betul landasan filosofis pendidikan yang harus dibangun oleh semua institusi pendidikan. Karena orang sekarang ini sangat tertarik dengan jargon-jargon bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus kita cari itu. Tetapi sering sekali orang lupa, sebagaimana Imam Al-Ghazali mengeluarkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, kitab Ihya. Jadi orang yang mencari ilmu semata-mata untuk hudbud dunya, tegas jawaban Imam Al-Ghazali, fahuwa sa'in fi hatmi dinika. Maka dia itu orang yang sedang berusaha untuk menghancurkan agamanya, wahalaki nafsika, dan menghancurkan dirinya sendiri. Dan yang lebih serem, Prof, ini, Prof, wa muallimuka mu'ainun ala isyanika wa syarikun laka fi khusronika. Yang dosa nanti itu bukan hanya muridnya, mahasiswanya ketika dia mencari ilmu semata-mata untuk dunia, tapi termasuk juga gurunya. Tidak termasuk rektornya, apalagi begitu, Prof. Karena yang tanda tangan ijazah rektornya untuk nyari kerja. Ini narasumber mengancam rektor. Iya. Maka kalau saya bisa katakan, institusi pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim ini yang ada ma'hadnya itu menyelamatkan rektor lah dan dosen-dosen, menyelamatkan kita dari dosa institusional secara masif dan struktur. Bagaimana kita asosiasikan kampus itu mencetak orang-orang yang tadi itu sedang ingin mencari kehidupan dunianya, tetapi lupa terhadap kehidupan akhiratnya. Karena ilmu dalam filosofis keislaman kita itu fungsinya hanya dua. Jadi lima arifatillahi wa hukukihi kal khaliqil ma'bud. Yang kedua, lima arifati hukukul insani wa wajibatihi kal makhlukil abid. Itu saja. Di luar dari itu orang itu akan sangat rugi ketika dia belajar. Maka nggak semua penuntut ilmu akan dapat pahala. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama walitumaru bihis sufaha. Akhir hadis itu faman fa'ala dzalika fannaru 2 kali. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Tirmidzi juga ada. Nah, lembaga pendidikan kita ini ingin memberikan wawasan baru bahwa dunia itu perlu kita cari. Tetapi landasan kita mencari dunia adalah basic khidmat kita untuk beribadah kepada Allah. Bukan semata-mata kita mengabdi untuk jisim kita, untuk nafsu kita, tetapi juga kita untuk mengembangkan rohani kita. Masya Allah. Saya kira itu landasan terpenting. Ilmu itu tetap harus dicari. Harus dicari. Ya, tetapi tidak cukup jadi orang yang berilmu. Ya. Tetapi harus diamalkan. Diamalkan. Kalau tidak salah, ingat saya waktu di pesantren itu ada kitab Zubat. Ya. Ada yang salah satu bednya itu mengatakan wa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubbatil wasan. Benar, Kiai? Betul itu. Berarti saya Kiai juga. Lebih dari Kiai, kayak rektor. Tapi jangan hanya itu. Jadi orang alim tidak mengamalkan ilmunya dikecam. Mu'adzabun min qabli 'ubbatil wasan. Tapi sebaliknya kita tidak boleh bodoh, Kiai, ya. Iya, betul. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Benar, Kiai? Betul. Sahih ya? Sahih. Jadi nggak percuma Pak Rektor pernah menurut di tebir gitu. Apalagi ya yang perlu disampaikan lagi? Saya kira yang terpenting itu tinggal bagaimana kita menyempurnakan nawaitu yang sudah diletakkan 21 tahun yang lalu untuk kita bisa kembangkan dan menjadi sebuah sintesa role model pendidikan yang sejati untuk semuanya, bukan hanya untuk pendidikan negeri Islam, tetapi untuk semua institusi yang berkewajiban untuk mendidik semua anak bangsa di negeri kita. Berarti sesungguhnya UIN Maulana Malik Ibrahim juga punya kewajiban apa yang baik dari sini itu untuk kita coba kita tawarkan kepada perguruan tinggi lain. Iya, betul. Kita tawarkan ke UI, ITB, atau Harvard ya, atau perguruan tinggi dimanapun, agar perguruan tinggi itu bukan hanya menjadikan orang pintar, betul, tapi juga menjadikan orang baik. Iya, nah itu tugas Pak Rektor.
Baik, kita beralih ke Bunyai Dewi. Bunyai Dewi, tadi sudah disampaikan bahwa mahat atau pesantren itu sebagai lab bagi penguatan spiritual, dan apalagi itu ditegaskan bahwa di sini di UIN Maulana Malik Ibrahim bukan hanya menjadikan orang pintar, orang alim, tetapi orang yang mampu melaksanakan ilmunya dalam kehidupan kesehariannya. Nah, ini bagaimana dengan masalah akhlak, Bunyai? Ya. Terima kasih, Prof. Sebelumnya kita sudah dengarkan dengan secara lengkap bagaimana posisi Ma'had Al-Jami'ah sebagai salah satu laboratorium terpenting dalam perguruan tinggi ini, tentunya di lembaga kita tercinta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang seperti sudah disampaikan bahwa Ma'had adalah sebuah laboratorium tempat untuk penguatan spiritual, kemudian juga untuk pengembangan keilmuan, dan tentunya penguatan spiritual dan juga perluasan keilmuan itu tidak akan ada nilainya ketika para peserta didik di dalamnya, para mahasiswa kita itu kemudian tidak kita biasakan untuk membingkai semua kelebihan ataupun minat, bakat dan kelebihan yang mereka miliki dengan keindahan akhlak. Keindahan akhlak ini adalah bagaimana kemudian kita membiasakan kepada para mahasiswa yang kemudian ketika mereka iya, Prof. Jadi mahasiswa dan juga mahasiswi begitu ya, supaya lebih lengkap dan komprehensif. Bagaimana kemudian mereka ketika di kampus mereka kemudian mendapatkan status mahasiswa atau mahasiswi, dan kemudian untuk khusus di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ketika mereka kembali ke Ma'had, mereka akan mendapatkan status yang kedua, yaitu mahasantri. Mereka tidak hanya sekedar berlabel santri, tapi ada kata-kata maha, Prof, di depannya. Maha, ya. Yang kita inginkan, yang kita inginkan adalah mahasantri ini tidak hanya sekedar santri. Kalau misalnya kemudian kita boleh meminjam istilah yang digunakan oleh Gus Muafiq, bahwa santri itu adalah representasi dari salah satu ayat Allah, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis ya, mohon maaf. Jadi representasi dari hadis ini adalah gambaran seorang santri, di mana seseorang yang memang dikehendaki oleh Allah, itu adalah jika dia dikehendaki oleh Allah untuk menjadi seorang yang baik, maka Allah akan memberikan kemampuan dan kedalaman dalam bidang keilmuan agama. Nah, bagaimana kemudian yufaqihu fiddin itu dalam konteks Indonesia rasanya diwakili pesantren ya. Kalau mungkin selain pesantren kayaknya tidak kuat ya. Iya. Yufaqihu fiddin ya. Kuncinya ada pada yufaqihu fiddin. Nah, bagaimana kemudian kita memfasilitasi para mahasantri kita untuk bisa betul-betul yufaqihu fiddin. Mereka harus mampu membumikan keilmuan yang sudah dikuasai, kedalaman spiritual yang sudah mereka miliki, untuk betul-betul menjadi pilar dalam menjalani kehidupan dalam bermasyarakat dan bersosial. Terutama kemudian bagaimana kita mengajari dan membiasakan para mahasantri kita untuk mempunyai jiwa empati pada orang lain, kemudian juga mempunyai rasa rendah hati, bukan rendah diri, Prof. Kalau rendah diri itu kan mungkin minder ya, kita tidak mampu berkompetisi dengan dunia luar, tapi yang kita berikan bekal kepada mahasantri dan mahasiswa kita itu adalah rasa rendah hati. Sehingga kemudian mereka tidak akan sombong, tidak tidak menonjolkan diri gitu ya. Tapi bisa. Tapi tetap mereka mempunyai kemampuan untuk bisa tetap kritis menghadapi segala macam kemajuan zaman yang dalam tanda kutip mungkin mereduksi beberapa ajaran-ajaran yang kemudian bisa menghilangkan sendiri kedalaman spiritual yang sudah mereka peroleh. Karena seperti yang kita ketahui, Prof, pendidikan yang ada di sebuah ma'had atau pesantren itu semuanya adalah berfokus pada pendidikan karakter. Ada sekitar 4 atau bisa dikembangkan menjadi 5 karakter yang dikembangkan dalam kehidupan pesantren atau ma'had kita. Yang pertama adalah kehidupan mandiri. Tentunya mandiri dalam hal kerja keilmuan. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Bank Mandiri ya. Oh, betul, Prof. Tidak. Di kemandirian ya. Kehidupan secara mandiri, artinya kemandirian mereka dalam memperoleh dan mengembangkan keilmuan mereka.
Kemudian juga yang kedua adalah karakter cerdas bersosial. Cerdas bersosial ini bagaimana kemudian kita mengolah dan membiasakan mahasiswa atau mahasantri kita yang tadinya mungkin mereka masih punya sifat individualis, baper ya. Iya. Kemudian mereka kita bawa dalam kehidupan berkelompok dan bahkan bermasyarakat di dalam sebuah pesantren, mereka kita biasakan untuk bisa bergaul dengan teman-teman yang tentunya berasal dari berbagai macam suku bangsa. Ya, saya dengar ada beberapa mahasiswa, mahasantri ya, yang putra-putri dari kelas menengah ke atas, putranya direktur, ya, macam-macam, yang biasanya sangat dilayani di rumah, kemudian bercampur baur dengan yang lain, yang kemudian tadi punya kecerdasan sosial ya. Iya. Dan punya rasa kebersamaan ya. Iya. Ya, itu betul sekali, Prof. Ya. Dan khususnya di Ma'had UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini ada ciri kekhususan tersendiri yang mungkin juga berbeda dengan ma'had yang lain. Karena di samping kita latih mereka untuk cerdas bersosial dengan teman-teman sebayanya, teman-teman sesama mahasiswa dari berbagai macam suku, baik suku kebangsaan ataupun juga itu tadi standar ekonomi yang berlapis, masyarakat yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Tapi juga ada mahasiswa internasional, mahasiswa asing kita yang juga tinggal di dalam ma'had. Masya Allah, ya. Sekali waktu saya lihat di Ma'had Putri, Bu Dewi bersama teman-teman dari Cina, dari Rusia, dari Sudan, dari Mesir, Libya, banyak sekali ya. Iya. Sekali nanti kita undang juga ya di sini biar mereka juga. Insya Allah, Prof. Siap. Ya, Bu. Nah, jadi di dalam Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini, mereka tidak hanya kemudian berlatih untuk berinteraksi dengan teman-teman yang dari berlainan suku, akan tetapi juga mereka berlatih untuk berinteraksi dengan teman-teman dari mahasiswa internasional dari beberapa negara. Yang berlainan bangsa ya, dan bahkan berlainan bahasa. Mereka ada yang bahasa Mandarin, bahasa Arab, dan bahasa Inggris, bahasa Arab. Bahkan ada beberapa yang memakai bahasa daerah mereka ya. Mungkin Bu Nyai sudah menguasai semua bahasa daerah mereka ya? Masih sebagian saja, Prof, belum semua. Jadi alhamdulillah di beberapa mabna, tentunya tidak semua mabna ada mahasiswa internasional. Ini juga kita biasakan bagaimana kemudian mereka bisa dan menguasai pola interaksi global yang kemudian bisa menerapkan keilmuan yang sudah mereka kuasai juga dengan kedalaman spiritualnya. Artinya ketika ada gap, misalnya ada permasalahan, maka kemudian mereka akan bisa menyelesaikannya dengan bijaksana dan arif tanpa menyinggung ras atau suku masing-masing. Jadi sesungguhnya ma'had yang dimiliki oleh UIN Maulana Malik Ibrahim ini adalah jendela bagi Indonesia, ya, untuk menyampaikan bahwa kita Indonesia ini punya keragaman, ya, suku, bahasa yang macam-macam, tapi tetap rukun begitu ya. Dan itu dibawa oleh mereka pulang ya, oleh teman-teman alumni dari sini yang dari Rusia, dari Cina dan lain sebagainya. Baik, Bu Nyai, ya. Baik, kita jeda sebentar dan lihat yang berikut ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan salah satu universitas Islam negeri paling terkemuka di Indonesia yang kini menjadi rujukan belajar bagi mahasiswa internasional yang berasal lebih dari 59 negara. Selama 1 tahun, mereka ditempatkan dan dibina di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim ini terwujudnya pendidikan tinggi integratif yang memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Tagline dari UIN Maulana Malik Ibrahim adalah Ulul Albab, di mana ciri utama dari Ulul Albab ini adalah orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah, baik berdiri, duduk, berbaring, kapanpun dan dimanapun. Ciri yang kedua adalah
berpikir. Kita semua warga besar UIN Maulana Malik Ibrahim ini selalu mengedepankan berpikir logis bagaimana yang seharusnya dan tidak menyia-nyiakan akal kita, sebagaimana ada di dalam Al-Quran yang selalu dibaca setiap kali ada event di UIN Maulana Malik Ibrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ila akhirih. Yang kemudian akhir dari semuanya ini adalah kita menjadi orang-orang yang mempunyai kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Sebagai upaya meraih reputasi kelas dunia, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjalin berbagai kerjasama internasional, antara lain ASEAN University Network, Liga Muslim Dunia, Islamic Development Bank, Saudi Fund for Development, Kantor Bahasa Inggris Regional Amerika Serikat, ISESCO Maroko, dan Konsorsium Universitas Australia Jawa Timur. Kami atas nama pimpinan menyampaikan banyak terima kasih kepada pendiri UIN Maulana Malik Ibrahim ini, mulai Fakultas Tarbiyah, kemudian menjadi STAIN, menjadi UIS, dan kemudian menjadi UIN, dan kemudian terakhir menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Dan mudah-mudahan ada kerjasama kita semua ini, kemudian kita bisa menciptakan perguruan tinggi ini berreputasi internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan diskusi kita, karena rupanya banyak hal yang perlu pendalaman. Saya mulai dari Pak Dr. Syuhada. Pak Dr. Syuhada, tadi Ma'had itu menjadi penguat spiritual bagi mahasiswa ya, karena mahasiswa baru di UIN Maulana Malik Ibrahim ini di Ma'had selama 2 semester ya, sekitar 1 tahun ya, kira-kira gitu. Kira-kira untuk penguatan spiritual ini itu dengan kegiatan apa? Apakah misalnya ada istighosah, ada wirid-wirid yang dibaca, atau ada hal-hal lain praktik keagamaan yang khusus, yang khas bagi Ma'had ini? Terima kasih Pak Rektor. Jadi di Ma'had itu karena mengajarkan 2 hal penting tadi ya. Nah, bukan hanya mengajarkan, saya kira ya, mengajarkan dan menteladankan gitu. Maka yang paling harus dibedakan dengan mengajar pengetahuan ya, itu di Ma'had ini bisa kita katakan metodenya atau sistemnya adalah sistem imam dan makmum. Sistem imam dan makmum. Jadi imamnya itu adalah para kiai ya dan pendidik, muallim. Makmumnya adalah para mahasantri. Artinya begini, jadi ada tuntutan yang berat ya bagi para kiai dan para muallim. Belum dia itu mengharuskan ya, mengajarkan, menteladankan spiritual ataupun akhlak kepada santri-santrinya. Tuntutannya dia harus melakukan terlebih dahulu. Dia harus mengetahui, harus memahami, dan menjiwai dulu. Jadi apa ditulis di sublim mereka, ibda binafsik. Ibda binafsik. Okay. Jadi beda dengan mengajarkan ilmu pengetahuan, mengajarkan akhlak spiritual itu seperti itu. Maka karena akhlak dan spiritual ini sesuatu yang sangat penting ya. Jadi akidah dan akhlak mungkin bisa kita istilahkan seperti itu. Spiritualnya itu adalah akidah, kemudian ya akhlak itu ya jadi karakter. Penguatan, pengenalan, makrifat kepada Allah SWT. Kemudian dari situ muncul ya sikap perilaku yang sesuai dengan ajaran Allah itu ya, dengan akidah yang dia yakin. Jadi mustahil orang itu bisa berakhlak dengan baik ya saat akidahnya itu tidak baik. Jadi salah gitu. Jadi 2 hal ini sangat berkaitan. Akidah yang ada dalam jiwanya,
perilaku yang ada dalam tingkah lakunya itu sangat berkaitan. Dalam arti yang sesungguhnya bukan hanya sekedar teologi yang mengajarkan pemikiran terkait dengan ketuhanan, tetapi bagaimana menguatkan rasa ketuhanan. Apakah di Ma'had juga menyangkut aspek tasawuf misalnya? Jadi aspek tasawuf itu mungkin dalam akhlaknya ya. Maka dalam ini dua hal yang sangat besar sekali. Maka Ma'had itu dituntut untuk pertama bukan hanya memilih pengasuh, memilih mu'alim ya, karena dia harus mencontohkan. Tapi bahkan memilih penulis dari kitab-kitab yang dikaji di Ma'had itu harus dipilih. Maka kita walaupun mungkin bisa menulis buku-buku untuk bisa dikaji di Ma'had, tapi kita lebih mengutamakan kitab-kitab turos. Al-Kutub At-Turos. Iya, karena kita yakin mereka yang menulis kitab-kitab turos itu adalah orang-orang yang sangat punya spiritual tinggi, punya akhlak yang luar biasa, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kitab-kitab apa aja yang dikaji di sana? Yang dikaji untuk fikihnya itu adalah At-Tadhib. Kemudian takrib itu ya? Takrib, kemudian untuk akidah akhlaknya itu adalah Qome' Tughyan. Qome' Tughyan. Yang lain Yang lain ya punya buku kumpulan tajwid gitu ya. Takorubat. Takorubat itu apa artinya? Takorubat itu adalah aurat yang kita baca baik itu setelah sholat fardu ataupun di luar sholat fardu. Yang itu yang itu yang harus dibaca. Termasuk di wirid. Itu ada doa-doa supaya cepat selesai studinya juga ada. Lengkap Bro. Termasuk yang terkenal di ini ada Wirdul Latif yang kita baca habis. Apa itu Wirdul Latif? Wirid supaya hatinya itu menjadi baik, latif ya. Lembut gitu. Jadi disukai orang dan menyukai orang. Baik Pak Kiai, saya teruskan ke Pak Kiai Wildana. Pak Kiai, ini di era kepemimpinan kita sekarang ini itu kan dikembangkan dengan Ma'hadul Jami'ah Al-Ali. Iya bro. Itu yang terjaring hanya 1% ya? Iya bro. Persen. Itu artinya apa sih? Apakah ini untuk menyiapkan para faqih, para fuqaha atau fuqaha dalam arti yang luas ya, orang-orang yang betul-betul tafakuh fiddin yang kemudian dengan standar tertentu nanti akhirnya alumni itu menjadi kiai lagi. Apa betul Kiai? Iya betul Prof. Jadi alhamdulillah sejak rektor UIN Maulana Malik Ibrahim ini dipegang oleh Prof Haris, itu beliau menginisiasi bentuk baru dari Ma'had Al-Jami'ah namanya Ma'had Al-Ali. Dan ini sangat selektif sekali, dari maba yang jumlahnya 5.000 atau 4.000 itu hanya 1%. Dengan seleksi yang sangat ketat, mereka memiliki kemampuan al-qudro al-ilmiyah, al-qudro ar-ruhiyah, wal qudro lid-dirasat al-islamiyah. Jadi ini benar-benar generasi yang unggul, dan ini tidak mudah mendapatkan mahasantri yang layak untuk mengikuti program Ma'had Al-Ali ini. Nah ini lebih intensif setiap hari. Mereka selain kuliah juga mereka kuliah sehari-hari di fakultasnya masing, juga mereka itu melanjutkan dengan mengkaji kitab-kitab turos. Dan ini juga membutuhkan waktu yang sangat panjang, dan bahkan mereka nanti sampai selesai S1 itu menjadi double degree double degree. Jadi dia tidak hanya 1 tahun 2 semester, tetapi 4 tahun. Jadi nanti mereka akan menjadi alumni yang standarnya itu kira-kira kiai ya. Betul Pak Rektor. Dan bukan hanya kiai kampung ya. Iya. Kiai negara kira-kira. Kiai negara internasional. Kiai kampus. Iya. Dan
katanya saya dengar itu standarnya bisa membaca Fathul Mu'in ya? Iya, Pak Rektor. Jadi anak-anak ini karena memang punya dasar atau punya potensi yang tinggi, nah pada prakteknya mereka itu banyak menghasilkan produk karya ilmiah dalam bentuk sarah ya. Jadi meskipun masih mahasantri di Ma'had Al-Ali ini, ternyata mereka sudah bisa memproduk buku-buku yang tebalnya segini ya. Tebal sekali, Prof. Iya. Saya dikasih tapi saya belum baca itu. Iya, iya. Ini rupanya sangat berkualitas ya. Betul, karena Prof. marjaknya, rujukannya itu justru kitab-kitab yang besar-besar, Abdul Wahab dan lain sebagainya. Memang itu mereka adalah memang apa ya namanya, sangat intens ya untuk mempelajari kitab-kitab. Iya. Jadi intensitas mereka dalam mengkaji Kutubut Turos, dalam mengkaji kitab-kitab kuning itu kemudian diimplementasikan, diwujudkan dalam bentuk menulis kitab besar. Menulis kitab besar itu bukan sekedar terjemah, tetapi benar-benar sarah ya. Jadi ada sarah dan taklikot. Ada taklikot, sarah taklikot, catatan-catatan, dan itu berbahasa Indonesia dari sumber yang berbahasa Arab. Seperti profesor berarti ya. Ngalahkan profesor kayaknya. Apalagi calon profesor ya. Iya betul, Bro. Baik Pak Kiai, kita lanjutkan. Pak Kiai, tadi telah diuraikan sisi-sisi filosofis mana yang mungkin perlu dikuatkan lagi agar eksistensi Ma'had di perguruan tinggi, utamanya di PTKIN, khususnya di UIN ini menjadi lebih berperan lagi untuk menyiapkan para alumni yang kemudian mereka punya sekian banyak kompetensi. Taruhlah misalnya begini, kita punya fakultas kedokteran, ada beberapa prodi di situ, ada pendidikan dokter, ada farmasi, ada pendidikan profesi dokter, ada apoteker. Di samping mereka nanti menjadi dokter, tapi juga menjadi seorang alim dan menjadi kelompok ulama. Nah, ini perlu dasar, pondasi filosofis yang kuat. Kira-kira apa lagi yang perlu ditambahkan dari sisi filosofis? Terima kasih, Prof. Ya. Kita sangat bersyukur karena lembaga kita dibangun itu melalui landasan filosofis yang sudah matang. Jadi Ma'had kita bisa berkembang, jamiah kita bisa berkembang. Nah, banyak kampus lain yang mencoba datang ke kita untuk meniru apa yang dilakukan UIN. Mereka angkat tangan. Oh gitu ya. Karena mereka itu tidak dibangun pada landasan filosofis yang awal. Jadi membangun lagi agak sulit. Nah, tinggal kita mungkin kesulitannya adalah tadi itu. Tugas kita mengintegrasikan semua ilmu dalam jamiah ini. Kerepotan kita, jadi input yang masuk di dalam kampus-kampus kita ini itu beragam. Tantangannya itu. Nah, mungkin ke depan kita perlu membuat sebuah mungkin kerjasama dengan ma'had-ma'had yang bagus di Indonesia ini untuk bisa mengirimkan santri-santri yang terbaik mereka untuk bisa kuliah di sini dengan kapasitas keilmuan yang sudah mumpuni. Artinya kita sediakan slot untuk para untuk santri ya, misalnya dari Langitan, dari Boyo, kemudian dari mana lagi ya, dari Tebuireng, jangan nggak disebut, bahaya nih. Saya lupa, kalau milik sendiri itu lupa. Tebuireng untuk kuliah di sini ya, sehingga mereka sudah menjadi raw input yang punya kemampuan. Nah, tinggal di sini dikembangkan. Iya, dengan kualifikasi yang sudah kita berikan. Atau gini, Kiai, ini kan ada konsep kampus pendidikan dan merdeka belajar. Bagaimana kalau misalnya para mahasiswa kita itu nanti diberi kesempatan untuk belajar di ma'had-ma'had lain, dan ini kemudian kerjasama antara UIN Maulana Malik Ibrahim dengan Tebuireng, saya sebut Tebuireng dulu, dengan Tebuireng, dengan Tambak Beras misalnya, dengan Lirboyo, dengan Langitan, dengan pondok-pondok yang lain. Jadi mahasiswa kita bisa belajar dari sana, belajar baca kitab, mendalami kitab, tapi ini diakui SKS-nya. Nah, gitu. Jadi kita bisa menyediakan slot bagi mereka untuk kuliah di sini.
tapi mahasiswa kita diberi kesempatan juga untuk belajar di pesantren. Jadi kita mengajak para kiai di seluruh Indonesia ini untuk sama-sama menyiapkan para kader ulama, gitu ya. Betul. Apa begitu, Kiai? Iya betul. Nah hari ini Prof, mumpung saya ingetin, ini laboratorium Fakultas Saintek itu kedatangan santri-santri dari Jombang yang berkeinginan untuk memanfaatkan lab di kampus kita ini untuk melakukan sebuah uji coba untuk pengolahan minyak yang sudah tidak terpakai menjadi bahan kosmetik. Hari ini mereka datang. Tapi nanti tidak jadi seperti minyak semua. Ya itu urusannya orang-orang di Saintek itu. Artinya ini sudah berjalan, Prof. Kerjasama kita, kampus kita ini membuka ke pesantren-pesantren yang ingin mengakses penelitian kita, lab yang kita punya untuk bisa melakukan penelitian-penelitian sebagai proses tafakuh tadi itu kita sudah buka. Nanti ke depan ide Prof. Haris selaku rektor yang ingin mengirimkan itu ya tinggal nunggu surat keputusan dan tugas saja. Baik, Kiai, karena sudah ada kata finish ya. Bu Nyai, tadi Bu Nyai menyebut banyak mahasiswa dari luar negeri. Bu Nyai sendiri kan seringkali ke luar negeri, misalnya di Mesir ya, di Al-Azhar dan lain sebagainya ini. Ini kira-kira ya agar mahasiswa, terutama mahasiswa itu juga terlibat dalam proses tafakuh fiddin ya. Tafakuh fiddin itu apa sih kira-kira yang harus dilakukan ya oleh Ma'had agar bukan hanya mahasiswa dari dalam negeri, tapi misalnya dari Cina, dari Rusia itu nanti menjadi bunyai di sana. Apa kira-kira? Apa tidak ada kekhususan ya, kekhususan untuk mereka ya, untuk tafakuh fiddin ini? Baik, Prof. Itu ide yang sangat luar biasa sekali. Jadi memang sampai saat ini kami masih selaku pengelola, bagian dari pengelola Ma'had Al-Jami'ah. Kami masih mencari bentuk atau format yang tepat untuk memposisikan mahasantri yang khususnya dari luar negeri itu supaya bisa kita perlakukan yang sama, paling tidak seimbang dengan mahasantri yang asalnya juga dari Indonesia sendiri. Artinya ketika kita memberikan pendidikan yang terbaik supaya mereka mempunyai kedalaman spiritual, keluasan pengetahuan, kemudian kematangan profesional dan terutama keagungan akhlak, dan mereka kemudian mahasiswa dari Indonesia ini bisa mengadopsi itu semua dan mempelajari dengan sedemikian luar biasanya. Tapi di sisi lain mahasiswa luar negeri yang itu merupakan input yang sangat berharga bagi kampus kita ini itu belum tersentuh. Bagaimana kemudian kita bisa mengoptimalkan potensi yang mereka miliki supaya kita bisa saling memberi dan menerima, take and give-nya antara mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa luar negeri. Karena seperti yang kita bicarakan di awal tadi, Prof, Ma'had itu adalah tempat di mana kemudian kita memberikan pendidikan karakter yang tidak hanya sebagai simbol, tapi sudah masuk dalam sistem pembelajaran yang terstruktur. Dan kemudian beberapa saat yang lalu mungkin masih hangat dibicarakan ketika ramai diperbincangkan pendidikan di Indonesia menggunakan model full day school yang hanya 5 hari sekolah, kemudian ditentang pro kontra ya. Banyak kontroversinya karena itu dianggap mengurangi peran madrasah diniyah atau pondok pesantren yang ada di sekitar kita. Namun ternyata kemudian isu itu sedikit mereda dengan munculnya PP nomor 87 tahun 2017 yang kemudian di situ meletakkan sebagai pendidikan karakter itu harus dikembangkan sebagai platformnya jiwa utama yang ada dalam setiap lembaga pendidikan. Hanya saja kemudian sayangnya dalam PP itu belum ditunjukkan model yang ideal atau kiblatnya bagaimana sih pendidikan karakter yang terbaik. Tentunya kalau kita tadi sudah mendengarkan berbagai macam penjelasan yang komprehensif dari mulai Kiai Syuhada, Yai Wildana dan Yai Izzuddin, mungkin saja dan sangat terbuka luas bahwasanya model pendidikan yang ada di UIN Malang tentunya yang mengintegrasikan antara pendidikan tinggi dengan Ma'had Al-Ali itu menjadi satu role model yang ideal yang bisa menjadi kiblat dari Ma'had yang ada di seluruh PTKI di Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri juga demikian.
Karena ketika misalnya seperti yang Prof sampaikan di awal tadi, ketika misalnya saya ada kesempatan ke luar negeri, kemudian bercerita sedikit tentang Ma'had Al-Jamiah yang ada di UIN, mereka sangat bangga sekali karena di Indonesia yang notabene bukan negara muslim, negara republik yang mempunyai banyak atau mengakui banyak agama, tapi ternyata perguruan tinggi negerinya itu bisa memiliki sebuah ma'had yang di situ kemudian kita kembangkan pendidikan-pendidikan keagamaan supaya kita bisa memberikan bekal kepada mahasiswa dan mahasantri kita itu menjadi orang yang luar biasa, menjadi kiai yang profesional dan profesional yang kiai. Luar biasa. Dan itu pastinya akan bisa bersaing di dunia internasional, tidak hanya dalam skala nasional. Baik, Bu Nyai, baik. Lebih dari itu sungguhnya Ma'had yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim ini juga di samping tafaqquh fiddin, memperdalam agama, juga menanamkan nasionalisme ya, rasa kebangsaan. Jadi sesungguhnya UIN Maulana Malik Ibrahim ini adalah satu perangkat membangun generasi yang menguatkan agama sekaligus menguatkan rasa nasionalisme. Karena apa? Bagi kita semua ini tidak akan mempertentangkan antara Islam dan negara, antara NKRI dengan Islam. Bagaimanapun sumbangsi umat Islam atas berdirinya NKRI tidak terhitung kontribusi umat Islam, tokoh-tokoh kiai dan lain sebagainya. Dan itu ditanamkan di Ma'had ini, ditanamkan melalui pendidikan langsung maupun tidak langsung. Ya, dan karena itu sekarang ini juga melalui Ma'had, melalui pembelajaran yang setiap hari dilakukan oleh para pengasuh ini untuk menguatkan rasa toleransi, moderasi ya. Dan ini adalah satu hal yang amat sangat penting keberadaannya ini. Sehingga sekali waktu saya diundang oleh lembaga yang mengawasi radikalisme, saya katakan ya, BNPT ya, di Batu ya, saya sampaikan pada ketuanya, kepalanya, bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim telah menerapkan pendidikan nasionalisme, kebangsaan, dan itu diterima bukan hanya oleh mahasiswa, mahasantri yang berasal dari dalam negeri, yang dari luar negeri pun mereka mengikuti. Dan hampir semua mahasiswa dari luar negeri itu hafal Pancasila ya, sehingga Pancasila ini juga akan diajarkan di negara mereka masing-masing. Saya kira ini diskusi yang amat sangat menarik, dan tentu saja sebagai rektor saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para kiai, para bunyai yang telah melakukan tugas dan fungsinya sebagai orang-orang yang menentukan kemampuan para mahasantri di Ma'had UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Dan tentu saya tidak bisa membalasnya dengan sepenuh dari kerja para kiai dan bunyai ini. Saya hanya bisa mengucapkan syukron ala kulli hal kepada para kiai dan bunyai. Akhirnya wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan perguruan tinggi Islam berbasis sains dan Islam. Seluruh mahasiswa baru wajib mengikuti program di Ma'had selama 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai program tahfidz Al-Quran dengan jumlah lebih dari 2.000 mahasiswa penghafal Al-Quran. Di kampus hijau ini juga mempunyai mahasiswa asing dari 32 negara.